Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emily Angelica Lestari dengan NIM 11S21052. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan source code dari aplikasi RSA, aplikasi enkripsi dan dekripsi yang menggunakan algoritma RSA yang telah dibangun kelompok kami. Mari kita lihat aplikasinya. Aplikasi RSA kami dibangun mengikuti logika yang pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Sebelum membahas tentang bagaimana cara aplikasi itu bekerja, saya mau memberitahu bahwa di dalam aplikasi RSA ini ada 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu pembangkitan kunci, lalu yang kedua itu ada proses enkripsi, dan yang ketiga ada proses dekripsi. Maksud dari saya yang mengatakan bahwa mengikuti logika seperti yang pernah disampaikan di materi, yaitu yang terdapat dalam slide ini. Nah, setiap karakter dari message yang akan dienkripsikan, nantinya akan diubah ke dua nomor, akan dikonvert ke angka ke angka 2 digit. Contohnya di sini A kita mulai dari 0, berarti agar dia jadi 2 digit, jadi dia 00. Begitu juga B, kita buat dia jadi 1, biar dia 2 digit, maka dia ditulis 01, dan seterusnya hingga 25. Mari kita coba demokan aplikasinya. Aplikasi ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini adalah aplikasinya. Jadi, mengikuti materi ini, maka kita melakukan pembuktiannya juga berdasarkan materi yang ada pada slide. Di sini kita coba masukkan nilai P47, nilai Q71, dan nilai E79. 47, 71, 79. Kita membangkitkan kunci atau generate key, maka akan keluar langkah-langkah dalam pembuatan kunci tersebut. Contohnya di sini ada pembuatan N. N itu prosesnya P dikali Q, 337. Lalu penghitungan Totient N. Totient N itu pengurangan 1 dari bilangan-bilangan prima tersebut. Jadi P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Lalu di sini juga ada perhitungan D untuk pembangkitan kunci private. Di sini persamaannya adalah dengan D dikali E equal to 1 mod Totient N. Jadi di sini jawaban D-nya adalah 1019. Jadi dari hasil perhitungan tersebut kita dapat kunci publik dan kunci private-nya. Kunci publik dan private ini dimasukkan secara otomatis ke dalam input form public key dan private key. Lalu kita bisa mulai melakukan enkripsi dan dekripsi dengan memasukkan message yang ingin dienkripsi. Contohnya dari slide ini, message yang ingin dienkripsi adalah Hello Alice. Dengan spasi diabaikan. Jadi kita masukkan di sini Hello Alice. Kita coba enkripsi dan dekripsi, lalu keluar hasilnya. Di sini hasilnya keluar pesan yang akan dienkripsi, Hello Alice. Lalu pesan dalam bentuk blok sebelum dia didekripsi. Pesannya itu sebelum didekripsi mereka di-convert dulu ke angka, ke numerik 2 digit. Di sini contohnya H, dia 07, lalu di sini E, dia 04, dan seterusnya hingga akhir. Di sini maksudnya di dalam bentuk 4 digit, jadi mereka bakal dipisah 4 blok, 4 blok. Lalu pesan yang dienkripsi. Persamaan untuk mengenkripsi pesan yaitu C adalah M itu message, dipangkatkan dengan E, lalu dimodkan dengan N. Ini pesan mengenkripsi pesan menggunakan public key, makanya di sini public key-nya kan E,
N, 79 dan 337. Jadi hasil enkripsinya adalah 0328, 0301, dan seterusnya. Bisa kita cek dari slide apakah hasil enkripsinya benar. Ternyata benar, 0328, 0301, sampai 1164 di akhirnya. 1164. Lalu begitu juga di proses dekripsi. Proses dekripsi mirip seperti proses enkripsi, tapi bedanya kita menggunakan private key. Di sini private key-nya D, N. D-nya di sini kita dapat 1019, N-nya 3337. Di sini kita bisa lihat pesan yang terenkripsi, yang bakalan didekripsi itu apa sih? Inilah dia, atau hasil enkripsi yang tadi di atas. Dan pesan hasil dekripsinya itu apa? Persamaannya adalah dengan message equal to C. C itu ciphertext atau pesan yang terenkripsi dipangkatkan dengan D, lalu dimodkan dengan N. Jadi hasil akhirnya adalah Hello Alice. Jadi terbukti kalau Hello Alice ini hasil enkripsinya atau ciphertextnya seperti ini. Oke, mari kita coba mengulik source code-nya. Kita coba ke source code. Nah, ini source code-nya. Pertama, kode program ini kan ditulis dengan bahasa Python dan menggunakan GUI. Jadi kita melakukan import library tkinter untuk membangun GUI. Lalu di sini membuat kelas yang saya namakan dengan rsa_GUI. Lalu di sini dia membangun atau memberi nama di GUI-nya nanti. Di sini bisa kelihatan nama yang dibuat RSA Algorithm with GUI. Lalu ini inisialisasi setiap variabel yang digunakan di dalam program ini. Contohnya di sini ada P variabel, Q variabel, F variabel, D variabel, N, Totion N, public key, private key, message, hasil enkripsi message, dan hasil dekripsi message. Lalu di sini ini adalah metode untuk memanggil fungsi create widgets. Jadi fungsi create widgets itu ini di bawahnya. Yang pertama dia membangun frame. Jadi frame-nya itu dia manggil si master dengan memiliki padding 10. Lalu ada label-label yang tersedia, label untuk menginput nilai ataupun label yang berisi di dalam si GUI ini. Ada apa aja? Yang pertama ada ini label untuk memasukkan input P yang nanti hasilnya akan disimpan ke dalam variabel P. Begitu juga label untuk meminta inputan key yang hasilnya disimpan di dalam variabel key. Label untuk meminta inputan E yang hasilnya akan disimpan ke variabel E. Lalu di sini ada button generate key yang nanti ketika diklik dia akan memanggil metode atau fungsi generate keys untuk melakukan perhitungan. Lalu di sini juga ada RSA step section. RSA step section itu bisa kita lihat itu bagian untuk kotak ini nanti. RSA step RSA yang dilakukan ketika kita melakukan generate key maupun enkripsi dan dekripsi. Di sini ini pembuatan dari kolomnya dan labelnya. Lalu di sini ada outputnya, apa yang akan keluar di dalam RSA step ini. Yang pertama, ketika dia generate key ini ya, karena ini masih ada di dalam create widget. Yang pertama di sini kita membuat public key. Public key-nya berapa yang akan disimpan ke ini untuk outputnya dari label public key. Nanti dia akan menyimpan diri ke public key variable. Lalu begitu juga private key, hasil perhitungannya akan disimpan ke private key variable. Lalu ada kolom untuk memasukkan message. Nanti hasilnya akan disimpan di message variable. Lalu juga ada encrypt and decrypt yang bakal button encrypt dan decrypt yang bakal
manggil fungsi encrypt dan decrypt untuk melakukan perhitungan. Lalu, di sini juga ada encrypted message. Ini yang tadi, maaf. Lalu di sini ada decrypted, dia akan memanggil metode decrypt. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi ke fungsi untuk mengenerate key atau pembangkitan kunci. Yang pertama, sebelum membangkitkan kunci, dia memanggil dulu ada variabel-variabel apa aja. Misalnya di sini P, dia mengambil nilai P dengan fungsi get, dengan metode get, lalu di sini key, dia memanggil nilai key dari nilai inisialisasi variabel yang tadi di atas dengan metode get, lalu begitu juga nilai E diambil dengan metode get. Yang pertama, dia bakal menghitung nilai N. N itu didapat dari hasil perkalian P dan Q. Lalu nilai hasil perkalian itu akan diset ke nilai N variabel. Lalu totient N dihitung melalui pengurangan dari nilai P dikurang 1. Perkalian dari nilai P dikurang 1 dikali dengan Q dikurang 1. Lalu hasil yang didapat ini akan disimpan di dalam variabel totient N. Lalu yang ketiga, kita melakukan modular inverse. Memanggil metode modular inverse untuk mencari D. Nah, modular inverse ini kita dapat dari metode ini, yaitu metode untuk yang mengimplementasikan Euclidean algorithm. Itu tadi persamaannya yang D dikali E equal to 1 mod totient N. Jadi demikian programnya. Lalu kita kembali ke atas. Setelah kita memanggil modular, kita akan menyimpan hasilnya ke variabel D. Lalu kita mengenerate public key dan private key yang hasilnya merupakan E, N, dan D, N. Lalu hasilnya akan disimpan ke variabel public key dan private key. Lalu selanjutnya cara kita mendisplay hasil RSA ini ke dalam kolom RSA step. Yang pertama di sini ada bakal ngeprint kata-kata pemilihan dua bilangan prima besar. Lalu P, dipanggillah nilai P-nya, lalu Q, dipanggillah nilai Q-nya. Begitu juga selanjutnya, di sini ada penerangan bahwa dia melakukan atau menunjukkan show ke UI kalau dia menghitung nilai N, caranya demikian, lalu dia panggil nilainya, nilai dari fungsi-fungsi yang sudah dilakukan di dalam program, lalu juga memprint perhitungan fungsi Euler, lalu ditampilkan, dipanggil hasilnya. Begitu juga demikian untuk kunci public, lalu untuk kunci private, dan juga hasil perhitungan D. Semuanya sudah ada di sini, RSA step. Lalu bagaimana cara memanggil RSA step ini ke depan? Yaitu dengan memanggil metode update text yang isinya akan diisi dengan RSA step. Lalu, tapi jika terjadi error, maka yang tampil akan tulisan invalid input, please enter valid number for P, Q, and E. Lalu kita masuk ke dalam fungsi enkripsi dan dekripsi. Sebelum melakukan enkripsi dan dekripsi, seperti generate key tadi, fungsi ini juga membutuhkan nilai-nilai dari N, E, dan D yang dipanggil masing-masing dari metode get. Lalu dia juga membutuhkan message. Message ini diambil dari form message, lalu dibuat ke lower. Artinya kalau kita menginput huruf besar, huruf kecil, atau huruf besar semua bakal otomatis dibawa atau dibuat ke huruf kecil dengan metode lower ini. Lalu yang pertama, setelah mendapatkan message variabel, kita bakal mengconvert setiap huruf dari message tersebut ke 2 digit numerik atau 2 digit angka. Misalnya A jadi 00, B jadi 01, seperti yang tadi saya bilang. Yang ini nih kodenya, zfill ini maksudnya kita memastikan bahwa setiap karakter itu menjadi 2 angka. Contohnya kalau
A itu kan 0. Jadi agar dia 2 angka, dia 00. Lalu B itu kan 1. Agar dia menjadi 2 angka tetapi nilainya tetap 1, maka dibuat jadi 01. Dan seterusnya. Pokoknya fungsi ini untuk memastikan bahwa setiap karakter itu jadi 2 digit angka. Lalu selanjutnya kita menampilkan blok-blok sebelum dienkripsi. Sebelum dilakukan enkripsi, lalu kita menyatukan blok-blok tersebut ke dalam satu string. Kita menggunakan metode join numeric values dari hasil yang atas tadi. Lalu kita memecah numeric string itu ke range 0 kurang dari message-nya, kurang dari n-1. Itu kita dapat dari syarat yang ada di sini. Syarat message-nya itu sebelum dilakukan enkripsi, dia harus diubah menjadi blok-blok plain text dengan syarat 0 kurang dari M1 kurang dari N-1. Nah, setelah itu kita mengenkripsi setiap blok menggunakan public key. Di sini kita menggunakan public key. Public key itu rumus dari enkripsi kan M dipangkatkan dengan E dimodkan dengan N. Jadi kita mempangkatkan, mempowerkan si blok dengan E, lalu dimodkan dengan N. Nah, ini Z-fill ini masih memastikan blok-blok tersebut ukurannya harus tetap sama seperti si block size yang sudah ditentukan. Block size yang sudah ditentukan di atas tadi. Yang kurang dari, yang ini, 0 kurang dari message kurang dari N-1. Lalu selanjutnya, kita juga punya fungsi atau metode untuk mendekripsi. Dekripsi sama mirip seperti enkripsi tadi, cuma bedanya dia menggunakan public key. Dia menggunakan private key. Jadi di sini dia mempowerkan si ciphertext dengan D. Jadi cipher dipangkatkan dengan D, lalu dimodkan dengan N. Lalu tetap dipastikan Z-fill sepanjang si blok, si enkripsi bloknya. Lalu di sini kita mengkombinasikan hasil deskripsi blok ke string, single string. Jadi kita joinkan, lalu kita convert 2 digit value itu, 2 digit nilai angka dekripsinya itu ke dalam huruf untuk mendapatkan huruf aslinya. Lalu kita masukkanlah hasil tersebut ke decrypted message variable. Kita set nilainya. Lalu untuk menampilkan langkah-langkah ini RSA step, kita mirip seperti yang tadi RSA step yang di atas, tapi bedanya sekarang untuk hasil enkripsi. Jadi kita buat nama variabel baru. Di sini kita buat namanya encryption step. Langkah-langkahnya di sini ada enkripsi, lalu kita memprintkan pesan-pesan M yang akan dienkripsi, lalu kita masukkan nilainya message, lalu di sini kita buat juga pesan dalam bentuk blok, lalu kita tampilkan nilai blok, kita panggil, lalu kita print pesan terenkripsi dengan di sini menyertakan rumusnya agar user nanti paham dari mana hal itu didapat, lalu kita tulis encrypted block. Lalu di sini ada dekripsinya. Untuk bagian dekripsi nanti, di enter 2 kali, lalu di sini pesan yang terenkripsi itu apa? Kita keluarkan, kita printkan nilai enkripsi bloknya, lalu di sini pesan yang didekripsi, kita tuliskan rumusnya, lalu kita berikan hasil dekripsinya. Lalu kita update lah, atau kita keluarkan, kita panggil isi dari si formnya itu dengan encryption step. Tapi jika terjadi error, kita menulis ulang lagi error yang sama. Invalid input, please enter valid number for P, key, and A. Lalu, ini merupakan metode untuk menampilkan keluar teks-teks apa yang tadi kita buat di dalam form. Lalu selanjutnya modular inverse tadi sudah saya jelaskan di awal. Ini merupakan Euclidean algorithm untuk menghitung nilai D. Lalu di sini def main.
root TK ini untuk memanggil Juwai, lalu RSA Juwai ini untuk membangun objek RSA Juwai. Itu untuk mengisi konten dari si kontainer Juwai ini. Lalu rootnya, root.mainloop ini gunanya untuk melooping. Jadi aplikasi ini bakal jalan terus, bisa diganti-ganti sama user, di-encrypt berkali-kali, di-generate berkali-kali, sampai akhirnya looping ini selesai jika kita menekan button close yang ada pada GUI. Lalu ini fungsi main ini untuk menjalankan aplikasinya. Jadi, demikian merupakan aplikasi RSA yang telah kelompok kami bangun. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat Natal.